Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putri Pratiwi, NPM 19233111011, ingin menjelaskan tentang penulisan soal bentuk pilihan ganda dan teknik cara penilaiannya. A. Pedoman atau kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau pedoman yang perlu diikuti penulis agar soal yang dihasilkan memiliki mutu yang baik. Soal yang memiliki mutu yang baik adalah soal yang mampu menjaring informasi yang diperlukan dan berfungsi secara optimal. Kaidah-kaidah penulisan soal meliputi segi materi, segi konstruksi soal, dan segi bahasa. Yang pertama, kita akan bahas tentang segi materi. Segi materi ada 3 bagian. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. Yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar atau paling benar. Artinya di sini, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Bila terdapat beberapa jawaban yang benar, kunci jawaban adalah jawaban yang paling benar. Selanjutnya kita bahas tentang segi konstruksi. Ada 8 bagian. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya di sini, kemampuan materi yang hendak diukur untuk dinyatakan harus jelas, atau ditanyakan harus jelas. Tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dengan maksud soal dan hanya mengandung satu permasalahan untuk setiap nomor. Bahasa yang dipergunakan harus komunikatif sehingga mudah dimengerti oleh siswa atau mahasiswa. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya, rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Artinya di sini, pada pokok soal jangan sampai terdapat kata, frase atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat 2 kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpenafsiran siswa terhadap arti pernyataan yang dimaksud. Yang kelima, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan pada pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan harus berfungsi. Yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Artinya, adanya kecenderungan siswa memilih jawaban yang paling benar karena seringkali jawaban yang lebih panjang lebih lengkap merupakan kunci jawaban. Yang keenam, yang ketujuh, sebelum membuat atau menyusun soal atau tes, terlebih dahulu harus menyusun kisi-kisi soal tersebut. Kisi-kisi soal merupakan suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit tes atau membuat tes.
Yang terakhir, kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan dan perakit tes atau pembuatan tes. Penulisan yang berbeda harus menghasilkan tes yang sama baik dari segi lingkup materi, segi konstruksi maupun tingkat kesulitan. Yang ketiga, kita bahas tentang segi bahasa. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, setiap butir soal harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku di tempat daerah tertentu, karena bila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional, maka ketika kita cuman menggunakan bahasa yang di tempat daerah kita sendiri, maka soal tersebut tidak akan mudah dicerna oleh daerah-daerah lain atau bahasa yang berbeda. Yang ketiga, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase tersebut pada pokok soal. Selanjutnya kita akan bahas cara menulis titik-titik pada soal. Titik-titik harus selalu ditempatkan pada bagian akhir kalimat soal. Bukan seperti itu. Di sini ada 2 cara menempatkan tanda titik-titik pada soal yang bentuk isiannya itu. Jika titik akan ditempatkan pada bagian awal atau di bagian tengah kalimat pertanyaan, maka titik-titik tersebut cukup dibuat 3 saja. 3. Contohnya, guru di kecamatan titik-titik itu kan terlalu banyak. Nah, contoh yang benar, guru di kecamatan titik-titik diwajibkan berbaju Melayu setiap hari Jumat. Nah, seperti itu. Ketika titik-titik ditaruh di depan atau di tengah. Jika titik-titik tersebut akan diletakkan pada bagian akhir kalimat pertanyaan, maka titik-titik hanya dibuat 4 saja. Contohnya, guru di kecamatan Tapung Hilir diwajibkan berbaju Melayu seperti hari titik-titik. Nah, itu kan terlalu banyak. Nah, yang benar contohnya seperti ini. Guru di kecamatan Tapung Hilir diwajibkan berbaju Melayu setiap hari hanya sebanyak 4 kali. Itu lebih baik. Yang ketiga kita beralih ke C, kita akan bahas beberapa persyaratan dalam penyusunan kisi-kisi. Beberapa persyaratan dalam menyusun kisi-kisi yaitu terdiri dari materi mewakili isi atau kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas dan mudah dipahami, dan soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Komponen dalam kisi-kisi ada identitas yang isinya adalah pertama, jenjang sekolah, yang kedua, mata pelajaran, yang ketiga, kurikulum yang diacu, yang keempat, tujuan tes diadakan, yang kelima, tahun pelajaran berapa, yang keenam, alokasi waktu ujian, yang ketujuh, jumlah soal, dan yang terakhir, bentuk soal. Mengapa harus ada komponen-komponen kisi-kisi identitas? Karena ketika kita tidak sesuai dengan jenjang sekolah, tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, terus tidak mempunyai apa tujuan tes tersebut, tidak mempunyai alokasi waktu ujian, tidak berpacuan pada tahun pelajaran berapa, bentuk soal yang bagaimana, jumlah soal yang bagaimana, agar waktu cocok, maka ujian tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.
Yang terakhir kita bahas isi kisi-kisi yang dalam tabel atau matrik. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, materi. Dan yang terakhir, indikator. Dalam pemilihan soal atau tes harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urgensi. Yang kedua, kontinuitas. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, keterpakaian. Saya akan jelaskan satu-satu dari urgensi. Urgensi merupakan materi secara teoritis mutlak dikuasai siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Kontinuitas adalah materi sebagai pedalaman dari materi sebelumnya. Relevansi, materi diperlukan untuk memahami materi pelajaran lain. Dan keterpakaian merupakan materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teknik penulisan soal harus memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang keempat, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Dan yang kelima, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Yang keenam, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang ketujuh, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kedelapan, panjang rumus pilihan jawaban harus relatif sama. Yang kesembilan, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Maka otomatis siswa akan menjawab pilihan ganda tersebut. Yang kesepuluh, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. Yang ke-11, gambar, grafik, tabel, diagram, dan lain-lain terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Yang ke-12, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Yang ke-13, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ke-14, soal jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Dan yang terakhir, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan kesatuan pengertian. D. Kelebihan dan kekurangan tes pilihan ganda. Adapun kelebihan tes pilihan ganda ada 3. Yang pertama, materi yang diujikan dapat mencakup sebagian besar dari bahan pengajaran yang telah diberikan. Yang kedua, jawaban siswa dapat dikoreksi atau dinilai dengan mudah dan cepat dengan menggunakan kunci jawaban. Yang ketiga, jawaban untuk setiap pertanyaan sudah pasti benar atau salah hingga penilaiannya bersifat objektif. Sedangkan kekurangan atau kelemahan tes soal pilihan ganda, yang pertama, kemungkinan untuk melakukan tebakan jawaban masih cukup besar. Yang kedua, proses berpikir siswa tidak dapat dilihat dengan nyata. Cara menghitung skor pilihan ganda pada soal tes. Sebelum zaman era digital seperti sekarang, cara untuk menghitung penilaian hasil ulangan masih agak susah dan memerlukan waktu, baik itu untuk ulangan penilaian tengah, ujian tengah semester atau ujian akhir semester atau ujian-ujian lainnya. Berikut ini adalah cara sederhana menghitung nilai soal pilihan ganda dan pilihan uraian hasil ulangan. Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Jika jumlah soal pilihan ganda 50 butir, maka untuk skor tiap soal diberikan 2 poin, jumlah nilai total 100. Contohnya, maka nilai akhir NA sama dengan 50 kali 2 sama dengan 100, yaitu jumlah soal yang benar dikalikan 2 jika jumlah soal pilihan ganda 40 butir dan soal uraian 5 butir, totalnya 45 soal, maka untuk setiap 1 butir soal pilihan ganda diberi nilai skor 1,75. Sedangkan untuk skor nilai soal uraian, jika nomor 1 benar dikasih bobot nilai 8 poin. Jika nomor 2 benar dikasih bobot 4 poin. Jika nomor 3 benar dikasih bobot 6 poin, dan seterusnya. Nah, untuk nilai pilihan ganda 40 kali 1,75 sama dengan 70, yaitu jumlah soal yang benar adalah 1,75 untuk nilai skor uraian jika nomor 1 itu 8, nomor 2 itu benar 6, bobot nilainya, nomor 3 bobot nilainya 6, nomor 4 bobot nilainya 6, jumlah total kan 30. Maka nilai akhir NA sama dengan 70 ditambah 30 sama dengan 100, seperti itu. Daftar pustaka bisa dilihat, saya mengambil penjelasan di Google Internet ya. Selanjutnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati dosen pembimbing saya serta teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat-sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan semua.